Berita selingkuh artis tuh nggak habis-habis ya nggak sih, bikin orang-orang jadi trust issue nih. Soalnya katanya sekalian selingkuh tuh pasti selingkuh terus. Katanya once a cheater, always a cheater. Tapi apa iya? Masa sih? Ternyata ada studinya loh guys. Menurut penelitian di tahun 2017 berjudul Once a Cheater, Always a Cheater, serial infidelity cross subsequent relationships membuktikan bahwa kecenderungan itu emang benar. Dari 484 responden dewasa, hasilnya itu orang yang pernah selingkuh di suatu hubungan memiliki probabilitas 3 kali lebih tinggi untuk selingkuh lagi di hubungan selanjutnya dibandingkan orang yang gak selingkuh di hubungan sebelumnya. Tapi perlu diingat ini korelasi ya, bukan kausalitas. Ada korelasi positif orang akan selingkuh lagi kalau pernah selingkuh, tapi perilaku selingkuh di masa lalunya itu bukan penyebab dia bakal selingkuh lagi, kayak gitu ya. Tapi kenapa sih orang selingkuh sebenarnya bisa berubah nggak sih? Akan kubahas lengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Dalam sebuah penelitian terhadap 484 orang dewasa, Keylanov dan kawan-kawan pada tahun 2017 menemukan bahwa orang yang selingkuh dalam satu hubungan lebih mungkin untuk selingkuh lagi di hubungan berikutnya. Studi ini menggunakan desain longitudinal yang berarti peserta yang sama diamati sepanjang waktu tanpa dipengaruhi, tanpa diintervensi. Dan ini memungkinkan peneliti untuk melihat apakah orang yang selingkuh dalam satu hubungan itu kemungkinannya gimana nih, bakal selingkuh lagi nggak di hubungan berikutnya. Nah, ternyata hasilnya tuh tetap konsisten meskipun setelah melakukan pengendalian terhadap faktor lain ya, kayak misalnya usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Ternyata hasilnya tetap konsisten. Peneliti menemukan bahwa orang yang selingkuh dalam hubungan pertama mereka punya probabilitas 3 kali lebih tinggi untuk selingkuh dalam hubungan kedua mereka dibandingkan orang yang tidak selingkuh di hubungan pertamanya. Nah, peneliti juga menemukan bahwa orang yang udah tahu nih kalau pasangan mereka pernah selingkuh di hubungan mereka sebelumnya, maka 2 kali lebih mungkin untuk diselingkuhin di hubungan kedua mereka dibandingkan orang yang nggak tahu kalau pasangannya itu pernah selingkuh. Nah, temuan ini tetap berlaku juga bahkan setelah mengendalikan faktor lain. Menarik ya, ternyata kalau tahu pasangannya pernah selingkuh, itu jadi mempengaruhi tindakannya untuk selingkuh juga gitu, dibanding kalau misalnya dia nggak tahu. Nah, karena kesimpulan bahwa orang yang selingkuh dalam satu hubungan itu lebih mungkin untuk selingkuh dalam hubungan berikutnya, nah ini menunjukkan kalau perilaku suka selingkuh itu mungkin ciri kepribadian yang sulit diubah. Tapi penting untuk diperhatikan bahwa studi ini dilakukan pada sampel yang relatif kecil ya. Bisa jadi kalau ada studi dengan sampel yang lebih besar, angkanya akan berubah. Nah, kenapa nih? Kenapa sih orang selingkuh? Pertama, insting ya. Pertama, manusia by design bukan monogamus, tapi social construct membentuk ke monogamus lifestyle. Jadi manusia bisa punya ketertarikan romantis atau seksual ke yang bukan pasangannya, dan itu hal yang wajar. Nah, alasan-alasan lainnya bisa beragam. Ada yang emang gak puas sama hubungannya, jadi cari kepuasan di tempat lain. Ada juga yang sebenarnya hubungannya bahagia dan baik-baik aja, tapi tetap cari kesenangan ekstra di tempat lain. Alasannya bisa apa aja sih, mau itu hilaf ataupun terencana. By design, manusia memang bisa tergoda atau tertarik sama ide selingkuh. Nah, yang ngebedain peselingkuh sama yang bukan, peselingkuh itu jatuh nih ke godaannya. Yang gak selingkuh punya self control yang lebih bagus dan lebih bisa megang komitmennya. Nah, terus emang iya ya kalau misalnya udah selingkuh nih bisa berubah nggak? Kalau secara angka tadi kan emang cukup tinggi ya probabilitasnya untuk selingkuh lagi. Tapi kan itu probability ya, which means ada probability juga untuk nggak selingkuh lagi. Tapi apa sih cirinya? Menurut Tammy Nelson, seorang couple therapist dan penulis buku The New Monogamy Redefining Your Relationship After Infidelity, menurut dia, pelaku perselingkuhan yang merasa bersalah banget karena udah menyakiti orang yang dia sayang, dan perselingkuhannya itu karena hilaf, dan dia berusaha banget untuk dapat maaf dari pasangannya, dan dia juga aware nih kalau tindakan itu salah dan merusak. Nah, yang kayak gini bisa berubah karena pengalaman selingkuhnya itu pengalaman yang buruk gitu dan bikin dia berisiko kehilangan hubungan yang berharga sama pasangannya. Nah, pengalaman selingkuh kayak gini bisa bikin kapok dan gak mau selingkuh lagi. Kalau menurut Karen Goldston, konselor pernikahan yang basisnya di Los Angeles, dia bilang gampang banget untuk mencirikan pelaku selingkuh yang akan selingkuh lagi. Kalau misalnya pelaku selingkuhnya tuh take responsibility dan mau berusaha memperbaiki hubungan dan mau mempelajari dia sendiri, kenapa kok dia bisa selingkuh ya. Nah, itu ciri bakalan setia ke depannya.
Tapi kalau si pelaku selingkuhnya itu nggak mau introspeksi diri dan malah nyalahin pasangannya atau nyalahin keadaan, pokoknya dia nggak owning his mistake, ya udah itu bakat-bakat bakal selingkuh lagi. Pernyataan ini juga disetujui oleh Sherry Meyers, terapis keluarga yang nulis buku berjudul Cheating or Chatting: How to Detect Infidelity, Rebuild Love and Affair-Proof Your Relationship. Dia bilang katanya pokoknya kalau misalnya pelaku selingkuhnya itu dia nggak nyesel atas tindakan perselingkuhannya dan merasa wajar kalau dia selingkuh, ya udah fix itu serial cheater ya. Jadi kalau kamu diselingkuhin, kamu mau putusin aja atau maafin. Kalau kata terapis-terapis tadi sih lihat dulu ya berarti tipe perilaku selingkuhnya dan gimana pasangan kamu dealing with crisis nih setelah perselingkuhannya itu. Kalau dia selingkuh tapi malah nyalain kamu, ya berarti tinggalin aja kali ya. Dia yang selingkuh, kita yang disalahin. Kan masalah apapun dalam hubungan, selingkuh tuh nggak pernah jadi solusi yang ethical. Tapi kalau misalnya dia menyesal dan menunjukkan effort untuk memperbaiki hubungan, kasih kesempatan kali ya, maafin dulu. Kalau menurut kamu gimana nih? Perselingkuhan itu suatu kesalahan yang bisa kamu maafin atau nggak akan kamu maafin? Atau mungkin kamu anggap wajar malah? Tulis pendapat kamu atau ceritain pengalaman kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela, mohon pamit dulu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe for Being Questions ya. Dadah!